Halo semuanya, perkenalkan saya Erika dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal untuk memenuhi UAS Project Akuntansi Intermediate dengan dosen pengampu Ibu Tri Wulandari. Saya dari kelas AK23.1 dengan NIM 2330100004. Jadi soalnya itu diketahui pada tanggal 15 Juli 2020 ada pembelian mesin oleh perusahaan A dengan nominal 400 juta untuk 4 mesin dan masa manfaatnya itu 10 tahun dengan nilai residu 40 juta dan harga jual di awal Januari 2025 itu 250 juta. Nah, itu juga saya sudah membagi harganya untuk per satu mesin. Jadi satu mesin itu harganya 100 juta, masa manfaatnya juga 10 tahun, nilai residunya 10 juta, dan harga jualnya pada awal Januari 2025 itu 62.500.000. Jadi kita diminta untuk membuat jurnal saat pembelian, kemudian pada awal tahun 2025 satu mesin dijual, maka kita harus menghitung penyusutannya dengan metode garis lurus serta buat tabel penyusutan dan jurnal yang diperlukan. Dan yang ketiga itu diinfokan bahwa pada awal tahun kedua mesin ditukarkan, maka hitunglah penyusutannya dengan metode saldo menurun ganda dan buatlah tabel penyusutan serta jurnal yang diperlukan. Jadi jurnal saat pembelian 4 unit mesin itu pada tanggal 15 Juli 2020 mesin pada kas atau hutang usaha. Jadi kalau misalnya transaksinya secara tunai, maka jurnalnya mesin pada kas dengan nominal masing-masing 400 juta. Tapi kalau transaksinya secara kredit, itu jurnalnya mesin pada hutang usaha. Nominalnya juga masing-masing 400 juta. Kemudian yang B, jika pada awal tahun 2025 satu mesin dijual, maka hitunglah penyusutan dengan metode garis lurus dan buatlah tabel penyusutan serta jurnal yang diperlukan. Ini harga perolehan satu mesinnya tadi 100 juta, masa manfaatnya 10 tahun, nilai residunya 10 juta, dan harga jualnya pada awal Januari 2025 itu 62.500.000 rupiah. Cara menghitung penyusutan dengan metode garis lurus itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau sisa dan dibagi dengan masa manfaatnya. Jadi 100 juta dikurang 10 juta dibagi 10 tahun, maka didapatkan penyusutannya itu 9 juta per tahun. Nah, untuk membuat tabel penyusutan dari 2020 sampai 2024, di 2020 kan tadi kita pembeliannya kan dari Juli, jadi kita nggak bisa buat penyusutannya itu penuh selama 1 tahun. Jadi kita hitung Juli sampai Desember itu ada 6 bulan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6/12 dikali nominal penyusutannya selama setahun tadi 9 juta. Jadi 6/12 dikali 9 juta, maka didapatkan penyusutan selama bulan Juli sampai Desember 2020 itu adalah 4.500.000 rupiah. Nah, kita masukkan biaya penyusutannya 4.500.000, akumulasi penyusutannya juga 4.500.000, dan nilai bukunya itu adalah 10 juta awalnya, 100 juta awalnya kan, dikurangi dengan 4.500.000, maka didapatkanlah nilai buku pada tahun 2020 itu 95.500.000 rupiah. Dan pada tahun 2021 kita memasukkan biaya penyusutannya itu udah penuh 9 juta sesuai perhitungan kita di awal tadi. Nah, untuk nilai akumulasi penyusutannya itu kita tambahkan biaya penyusutan yang terjadi di tahun tersebut ditambahkan dengan akumulasi penyusutan di tahun sebelumnya. Jadi tahun 2020 penyusutannya itu 4.500.000, kita tambahkanlah dengan penyusutan yang ada di 2021 itu sebesar 9 juta. Maka didapatkan akumulasi penyusutan 2021 itu 13.500.000 rupiah. Dan nilai bukunya itu 95.500.000 rupiah dikurangi dengan 9 juta. Maka didapatkanlah nilai buku pada tahun 2021 86.500.000 rupiah. Begitu juga dengan tahun 2022, 2023, dan 2024. 2022 kita masukkan nilai biaya penyusutannya 9 juta,
Akumulasi penyusutannya berarti kita tambahkanlah akumulasi penyusutan tahun 2021 dengan penyusutan di 2022. Jadi akumulasi penyusutan di 2021 kan tadi Rp13.500.000. Kita tambahkan dengan biaya penyusutan 2022 sebesar 9 juta. Maka akumulasi penyusutan di tahun 2022 itu Rp22.500.000. Dan nilai bukunya itu kita kurangkan nilai buku yang di 2021 dengan penyusutan di 2022. Rp86.500.000 dikurangi 9 juta. Maka didapatkanlah nilai buku di 2022 Rp77.500.000. 2023 biaya penyusutannya 9 juta, akumulasi penyusutannya Rp22.500.000 ditambahkan 9 juta, maka didapatkan akumulasi penyusutan 2023 itu Rp31.500.000. Dan nilai buku di 2023 itu kita kurangkan dari Rp77.500.000 dikurangi dengan 9 juta, maka didapatkanlah nilai buku pada tahun 2023 Rp68.500.000. Dan pada tahun 2024 biaya penyusutannya juga sama 9 juta, akumulasi penyusutannya itu Rp40.500.000 dan nilai bukunya tersisa Rp59.500.000. Kenapa tabel penyusutannya sampai 2024 saja? Karena tadi di soal diinfokan bahwa pada awal tahun 2025 itu mesin itu akan dijual dengan harga Rp62.500.000. Nah, cara untuk melihat laba rugi penjualan mesinnya itu adalah harga jual dikurangi dengan nilai buku. Jadi harga jual mesin tadi kan diinfokan Rp62.500.000 dikurangi dengan nilai bukunya yang di 2024 Rp59.500.000. Jadi kita jadi perusahaan A mendapatkan keuntungan pada penjualan mesinnya sebesar 3 juta. Sekedar info, kalau untuk jurnal tahun 2020 itu kita tinggal buat beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin dengan nominal yang ada di biaya penyusutannya. Jadi misalnya 2020 kita mau menjurnal penyusutan mesin. Nah, jurnalnya itu adalah beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin dengan nominal 4.500.000. Kalau untuk 2021 sampai 2024 jurnalnya itu adalah beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin dengan nominal masing-masing 9 juta. Jurnal pada saat penjualan mesin itu adalah kas dan akumulasi penyusutan mesin pada mesin dan laba penjualan mesin. Jadi kasnya itu kita masukkan nilai penjualan mesin sebesar Rp62.500.000. Akumulasi penyusutan mesin itu adalah total penyusutan mesin mulai dari awal beli di Juli 2020 sampai akhir 2024. Jadi ada totalnya itu sebesar Rp40.500.000. Dan nilai mesinnya itu nilai mesin pas awal kita beli di Juli 2020 sebesar 100 juta. Maka laba penjualan kita itu kita masukkan di kredit sebesar 3 juta. Untuk yang C, jika pada awal tahun kedua mesin ditukarkan, maka hitunglah penyusutan dengan metode saldo menurun ganda dan buatlah tabel penyusutan serta jurnal yang diperlukan. Kalau metode saldo menurun ganda itu berbeda dengan saldo garis lurus, dengan metode garis lurus. Kalau garis lurus itu nanti dia bakal habis nilai bukunya. Tapi kalau untuk saldo menurun ganda itu gak bakal habis karena dia menggunakan tarif persen. Nah, cara mencarinya itu adalah 2 dikali 1 per masa manfaat dikali 100%. Maka didapatkanlah penyusutannya itu dengan tarif 20%. Jadi di Juli sampai Desember 2020 itu
400 juta itu sebenarnya nilai perolehan. Nah, jadi untuk mencari biaya penyusutan itu kita kalikan 400 ini dengan 20%. Nah, tapi ini kan kita belinya di Juli. Jadi kita pakai cara yang seperti metode garis lurus. Jadi 400 juta dikali 20% dikali 6 per 12. Maka didapatkanlah biaya penyusutannya itu sebesar 40 juta. Dan nilai buku yang tersisa itu adalah 400 juta dikurangi 40 juta. Maka nilai buku di 2020 itu adalah 360 juta. Pada tahun 2021 kita mengalihkan nilai buku terakhir, nilai buku 2020 dengan tarif 20%. Jadi 360 juta dikali 20%, didapatkanlah biaya penyusutan pada tahun 2021 itu 72 juta. Akumulasi penyusutannya sama seperti sebelumnya. Kita tambahkan nilai penyusutan tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan. Jadi tadi di 2020 penyusutannya itu 40 juta. Di 2021 penyusutannya 72 juta. Maka akumulasi penyusutan di 2021 itu adalah 40 juta ditambahkan 72 juta. Jadinya 112 juta. Dan nilai bukunya itu berarti dari 360 juta dikurangi dengan 72 juta. Maka didapatkan nilai buku pada tahun 2021 itu adalah 288 juta. Nah, jurnal untuk penyusutannya itu pada tahun 2020 sama seperti tadi sebelumnya saya bilang, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Dengan nominal pada tahun 2020 itu adalah 40 juta, dan pada tahun 2021 beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin dengan nominal masing-masing 72 juta di debit kredit. Jurnal saat pertukaran mesin. Nah, di soal kita tidak mendapatkan info nilai mesin baru itu nominalnya berapa. Jadi kita pakai nilai buku terakhir itu 288 juta, dan kita masukkan akumulasi penyusutan mesinnya itu 112 juta. Ini akumulasi penyusutan mesinnya itu di debit ya, 112 juta. Dan nilai mesin lamanya itu kita letakkan atau kita masukkan nominal saat kita membeli pada tanggal 15 Juli 2020 sebesar 400 juta. Baik, sekian dari penjelasan saya di video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.